Selamat siang anak-anak Pak Guru. Hari ini kita akan melanjutkan proyek kita kembali mengenai mendesain sebuah rumah. Ini adalah pertemuan ketiga ya, atau ini adalah part ketiga dari video yang Pak Guru buat untuk anak-anak Pak Guru bisa ikuti. Nah, khusus untuk di video kita hari ini, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa kita akan membuat sebuah pintu, kemudian kita akan membuat jendela dan atap. Pak Guru akan membuat tutorial mengenai ketiga hal tersebut, tetapi sebelumnya Pak Guru menyampaikan bahwa di awal video kita hari ini Pak Guru akan membuat suatu percobaan mengenai hal-hal yang selama ini menjadi kendala bagi anak-anak Pak Guru. Oleh karena itu, anak-anak Pak Guru mohon sekali untuk anak-anak Pak Guru ikuti video ini dengan detail. Maksud Pak Guru adalah videonya tolong jangan di skip-skip supaya hasil yang kalian buat betul-betul sesuai dengan tujuan pembelajaran atau ekspektasi yang Pak Guru harapkan ke anak-anak Pak Guru. Tapi sebelumnya Pak Guru mengucap syukur, Pak Guru juga berterima kasih banyak bagi anak-anak Pak Guru yang sudah bisa membuat denah rumah bahkan lebih dari apa yang Pak Guru pikirkan seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak Guru, lihat anak-anak Pak Guru punya kreativitas, itu sangat luar biasa sekali. Dan bagi anak-anak Pak Guru yang membuat sama persis dengan yang Pak Guru buat, wah, Pak Guru juga sangat bangga sekali karena tidak mudah untuk bisa meniru dan bisa membuat sama persis dengan apa yang orang lain buat ya. Tapi Pak Guru lihat bahwa anak-anak Pak Guru mampu melakukan hal tersebut dan menurut Pak Guru itu sangat luar biasa sekali. Oke, dan sesuai dengan kegiatan yang Pak Guru sudah sampaikan tadi di Google Meet, kita akan langsung saja masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini atau kegiatan utama kita hari ini. Seperti biasa kita harus siapkan fotonya dulu ya, atau gambar dari denah rumah yang kita akan buat. Kemudian kita akan buka aplikasi Google SketchUp kita. Oke, dan kalau anak-anak Pak Guru perhatikan di sini tampilan awal ya dari Google SketchUp, ini adalah menu utamanya, dan di sini ada project yang kita sudah buat dari minggu-minggu sebelumnya. Mengenai hal ini, beberapa dari anak-anak Pak Guru lihat masih kesulitan di dalam pemberian angka seperti itu. Oleh karena itu anak-anak Pak Guru, tolong anak-anak Pak Guru perhatikan ketika anak-anak Pak Guru memilih jenis ukuran dari setiap desain yang kita buat, seperti yang Pak Guru sudah sebutkan dari awal, pastikan anak-anak Pak Guru menggunakan satuan milimeter ya anak-anak Pak Guru. Kalau ada yang masih menggunakan satuan meter atau inci atau sentimeter, itu tidak akan sesuai nanti dengan hasil yang Pak Guru sampaikan di dalam video ini. Oleh karena itu anak-anak Pak Guru, pastikan satuan yang kalian pakai dalam pengukuran yaitu menggunakan satuan milimeter ya. Dan Pak Guru akan langsung saja membuka desain yang sebelumnya Pak Guru sudah buat. Oke, dan ini kalau anak-anak Pak Guru lihat ini sudah terbuka ya. Pak Guru pilih orbit dulu. Dan Pak Guru coba lihat, ini adalah hasil dari yang kita sudah buat sepanjang minggu ini. Dan Pak Guru juga sudah dapatkan dari anak-anak Pak Guru hasil-hasil yang anak-anak Pak Guru buat. Di pertemuan awal ini Pak Guru hapus dulu yang bagian ini ya, garis ini garis bantu yang kita buat minggu lalu. Dan oke, pertama-tama Pak Guru akan membuat sebuah desain yang menggambarkan contoh-contoh kesalahan yang biasa kita perbuat ya kalau kita membuat desain rumah. Oke, nah kesalahan-kesalahan inilah yang mungkin akan sering anak-anak Pak Guru temui. Oke, Pak Guru coba buat dari awal dulu ya. Jadi Pak Guru coba buat ini top, kemudian sehingga akan terlihat dari atas ya gambar rumah yang kita buat. Kemudian Pak Guru akan rubah kameranya ke parallel projection sehingga yang akan tampak hanyalah denah rumah kita. Ini anggaplah kita buat dari awal ya waktu itu. Oleh karena itu, seperti yang Pak Guru sampaikan sebelumnya, kita akan pilih rectangle. Kemudian kita akan klik satu kali saja ya anak-anak Pak Guru. Ingat, klik satu kali, tarik ke atas. Dan silakan anak-anak Pak Guru tulis di bawah sini panjang dengan tingginya. Panjang dengan lebarnya, minta maaf. Waktu itu Pak Guru sudah sampaikan bahwa panjangnya adalah sekitaran 12.000. Ingat 12.000 mm, bukan 1.200 mm. Dipisahkan dengan titik koma, kemudian silakan tambahkan lebarnya yaitu 6.000. Oke, 6.000 mm dan enter. Oke, dan ternyata ini terbalik. Kita Ctrl Z lagi. Berarti yang dimulai harusnya yang pertama yaitu adalah lebarnya. Berarti Pak Guru tulis di sini 6.000 mm, dipisahkan titik koma 12.000 mm. Oke, kayak gini ya. Coba kita enter dan nah, ini sudah jadi rumah dengan panjang 12.000 mm dan lebar yaitu 6.000 mm. Nah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yang Pak Guru perhatikan ya anak Pak Guru adalah kesalahan dalam pemberian garis. Anak Pak Guru sudah sampaikan bahwa ketika anak Pak Guru memberikan garis, pastikan antara titik yang satu dengan titik yang berikutnya itu
berkesinambungan ya, artinya pas seperti ini. Kalau Pak Guru perhatikannya tidak ada celah. Ini beda kalau Pak Guru tulis seperti ini, Ctrl Z, Pak Guru tarik di sini, Pak Guru taruh di sini. Nah, ini kalau dilihat secara maksudnya dilihat sepintas ya Pak Guru, ini seperti ada garis yang pas begitu. Tapi kalau diperbesar ternyata di sini ada celah. Nah, ini yang Pak Guru bilang akan ada kesalahan apabila kita membuat garis yang tidak berkesinambungan. Artinya bahwa antara titik yang satu dengan titik berikutnya itu tidak pas. Kayak begitu. Biasanya supaya bagus atau supaya kita lebih memastikan lagi adalah dengan cara zoom. Ya, kita zoom seperti ini, seperti yang Pak Guru sudah sebutkan sebelumnya, yaitu dengan menggerakkan kursor ke depan untuk zoom, kemudian untuk zoom out kita gerakkan kursor mouse kita ke belakang kayak begini. Bisa juga di laptop sebenarnya kayak gini ya. Nah, kemudian contoh sebelumnya kan Pak Guru sudah sampaikan bahwa kita akan membagi ruangan, contohnya seperti ini. Kemudian di sini, kemudian kita bisa zoom perbesar supaya kita pastikan setiap garis ini sampai pada titik yang kita maksud ya, yang kita tuju. Dalam hal ini kalau Pak Guru ke sini dan Pak Guru zoom, ini sudah pas. Oke, anggap seperti ini ya di awalnya. Kemudian Pak Guru akan bikin garis lagi seperti ini di bawah sini. Ini contoh saja ya anak Pak Guru. Oke, kemudian klik. Kemudian di sini juga Pak Guru akan buat seperti ini dan klik. Kita akan lihat perbedaan yang timbul nanti di temboknya, di dindingnya, di temboknya ya. Pak Guru salah ucap, di dindingnya. Kemudian kita akan pakai offset. Kita akan klik di sini, tarik ke dalam. Contohnya kita pakai lebar tembok seperti yang Pak Guru sebutkan sebelumnya, yaitu 150 mm ya, atau 15 cm. Kemudian itu di bagian sini. Kemudian di bagian atas sini, berarti kan ini kalau diperhatikan ya anak Pak Guru, ini semua titik-titiknya, ini ke sini, ini kan semua sama nih. Ini artinya berhubungan ya. Ini berhubungan. Kemudian Pak Guru buatlah sebuah garis di atas sini contoh. Pak Guru buat garis di atas sini seperti ini. Pak Guru klik. Kayak begini ya anak Pak Guru. Ini tidak di tengah, Pak Guru kasih di tengah dulu. Kemudian Pak Guru buat garis seperti ini antara titik ini ke titik ini. Oke. Nah, ternyata kalau anak Pak Guru lihat di sini ada celah ya. Nah, di sini kan ada celah anak Pak Guru. Oke, anggaplah ini Pak Guru tidak menyadari hal tersebut ya. Dan Pak Guru tarik garis lagi dari sini. Oke, nah ini kan berhubungan nih. Kemudian Pak Guru tarik lagi ke sini. Nah, anggaplah sampai di bawah kayak begini. Tapi kan di sini kalau anak Pak Guru perhatikan di sini ada garis yang tidak pas atau tidak sampai gitu, sampai di titik yang kita mau. Dalam hal ini titik di bawah sini. Oke, garis di bawah sini. Oke, kemudian di sini Pak Guru hapus yang ini. Contohlah. Tapi ternyata Pak Guru lupa hapus garis yang ini. Padahal kalau Pak Guru lihat di dena yang sebelumnya kita sudah buat, sini Pak Guru tidak ada garis yang tidak dipotong ya, kecuali di garis ini nih. Kecuali titik ini, karena memang ini kan taman di belakang ya. Jadi dia nanti ini bukan lagi dinding yang kita akan push pull, tetapi di sini akan ada pagar. Makanya Pak Guru batasi. Karena bagian yang dibatasi itu tidak akan di push pull. Oke, begitu ya anak Pak Guru. Nah, anggaplah ini sudah selesai yang bagian pertama. Yang bagian pertama sudah selesai. Sebenarnya di sini banyak sekali terjadi kesalahannya. Kita akan lihat kesalahan-kesalahan ini efeknya seperti apa nanti kalau kita push pull. Ya, anak Pak Guru. Coba kita kembalikan ke bagian ISO. Kemudian kita buat dia kameranya menjadi perspektif kamera pada umumnya ya. Kemudian kita tarik orbitnya, kita kembalikan ke posisi yang kita mau. Nah, kayak gini lah ya. Oke, kita geser lagi ke sini karena kita mau fokus di gambar yang sebelumnya. Gambar yang Pak Guru menjelaskan hari ini mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Oke, contoh pertama, Pak Guru tarik seperti ini. Seharusnya pada gambar bagian pertama ini yang Pak Guru tarik adalah dindingnya. Oleh karena itu kan bagian ini yang harusnya Pak Guru tarik naik ke atas ya. Pak Guru push pull lah seperti ini. Maka ini normal, jadinya normal. Nah, bagaimana dengan yang minggu lalu Pak Guru lihat ada di anak Pak Guru yang buat seperti ini. Itu bukan sesuatu yang Pak Guru anggap sebagai suatu kesalahan, tetapi dengan video ini Pak Guru berharap anak Pak Guru melihat ini sebagai suatu peluang untuk memperbaiki bagian yang ada kesalahannya seperti itu. Oke, diklik saja seperti ini terus naik. Nah, ini berbeda sekali anak Pak Guru. Ketika dibuat seperti ini berbeda sekali kalau yang ditarik itu. Coba kita lihat dari perspektif dari samping ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau anak Pak Guru tariknya yang di dalam tengah, maka yang akan naik adalah yang di dalam tengah. Padahal sebenarnya kalau dilihat di gambar yang seharusnya kita buat itu, yang harusnya tertarik ke atas itu adalah dindingnya, bagian-bagian garis kecil ini. Ya kan? Nah, oleh karena itu anak Pak Guru cara memperbaikinya adalah silakan di Ctrl Z saja seperti ini, dan silakan yang kalian tarik ke atas nantinya adalah yang bagian ini, yang bagian dinding-dindingnya ini. Contoh seperti ini, Pak Guru arahkan push pull ke icon push pull ke bagian dinding.
sampai ada bagian kayak titik nih, titik-titik kecil. Itu artinya bahwa dia yang dipilih ya. Setelah itu diklik. Oke, salah. Ya, bagian ini ya. Pak Guru rubah, Ctrl Z. Pak Guru kembali ke sini, Pak Guru klik, tarik ke atas. Contoh Pak Guru kasih dia 3.500 lah. Kayak gini ya. Coba kita enter, apa yang terjadi? Nah, ini adalah tinggi temboknya. Seperti itu ya. Nah, ini jadi anak-anak Pak Guru. Oke, jadi bisa dibandingkan ketika dindingnya yang ditarik ke atas dengan yang kalau yang di tengahnya yang ini yang ditarik ke atas. Itu hasilnya akan berbeda sekali. Oke, itu bagian pertama yang Pak Guru mau jelaskan ke anak-anak Pak Guru supaya anak-anak Pak Guru mungkin bisa hindari kesalahan seperti itu. Yang kedua adalah mengenai garis-garis yang tidak pas ya. Coba kita lihat anak-anak Pak Guru apa yang terjadi apabila kita push pull suatu garis yang tidak pas. Coba kita lihat, kita tarik ke atas, maka jadinya akan seperti ini ya, tidak rapi anak-anak Pak Guru. Artinya bukan bagian yang kita mau push pull yang naik, tetapi bagian tertentu, dan itu tidak sesuai dengan gambar yang kita mau ya. Terjadi kesalahan seperti ini nih. Berbeda kalau misalnya garisnya ujung-ujungnya semua bertemu seperti itu. Kan ingat ya, fungsi dari push pull sendiri adalah untuk menarik naik ke atas setiap garis yang berhubungan. Nah, dalam hal ini kan garis ini kan berhubungan ke sini, maka dia semua itu yang diangkat. Kemudian Pak Guru tarik lagi ke sini push pullnya. Ini lagi yang Pak Guru push pull naik ke atas. Nah, beda lagi jadinya nih. Ini jadinya kayak bangunan yang tidak sesuai dengan denah yang kita buat ya. Sudah jauh berbeda ini. Oleh karena itu anak-anak Pak Guru pastikan kalian menonton video yang Pak Guru bagikan ini betul-betul dari awal. Ikuti step by stepnya. Kalau kalian merasa lelah, Pak Guru sarankan untuk tidak dilanjutkan dulu. Mungkin kalian butuh istirahat, tapi ingat, tetap kumpulkan tugas anak-anak Pak Guru sesuai dengan due date-nya. Dan kalau memang anak-anak Pak Guru tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan due date karena mungkin kalian capek kah atau butuh waktu istirahat, maka Pak Guru mohon sekali untuk infokan ke Pak Guru supaya Pak Guru bisa tahu perkembangan tugas kalian. Oke, seperti itu aja anak-anak Pak Guru. Oh iya, Pak Guru mau sampaikan lagi, ingat satuan yang kita pakai ini adalah milimeter. Nah, Pak Guru mau kasih tahu contoh, mau kasih lihat di sini salah satu contoh kesalahan pengukuran yang lainnya ya. Contoh begini, nah, untuk menggunakan icon ini nih, icon dimension. Icon dimension ini ketika kita gunakan betul-betul supaya dia pas dan memberikan pengukuran yang tepat, maka anak-anak Pak Guru ketika memilih icon dimension, pastikan dia betul-betul berada pada titik yang anak-anak Pak Guru mau. Contohnya di sini kan ini kan sudutnya. Sudut dari titik yang kita mau ukur, berarti betul-betul taruh di sini. Kemudian silakan arahkan ke titik di sini. Ingat, jangan sampai di tengah sini. Harus pas di titik yang kita maksud. Dalam hal ini titik yang di sini. Kemudian tarik seperti ini. Ini tidak Pak Guru klik ya. Setelah Pak Guru klik satu kali di sini dan ada ukurannya seperti ini, Pak Guru tinggal geser mouse-nya seperti ini. Maka jadilah seperti itu ya. Kemudian Pak Guru akan pilih lagi yang di samping sini. Caranya adalah Pak Guru akan pilih icon dimension. Pak Guru betul-betul bisa zoom kalau ada masalah. Terus Pak Guru tarik lagi ke arah sini, klik satu kali dan sudah tidak diklik lagi, tarik mouse-nya, maka dia akan otomatis seperti ini. Nah, maka jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai hal-hal yang mungkin anak-anak Pak Guru temui dalam pembuatan desain rumah menggunakan Google SketchUp, yaitu kendala-kendala yang terjadi karena mungkin kita tidak betul-betul perhatikan setiap titiknya. Pak Guru berharap setelah video ini anak-anak Pak Guru sudah dapat memperbaiki setiap masalah yang anak-anak Pak Guru hadapi. Begitu ya. Oke, kita akan hapus saja. Kita coba blok di sini saja kayak gini. Coba delete, maka terhapus. Di sini juga kita blok, terhapus. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut pada project yang kita buat sebelumnya. Project kita hari ini yaitu kita akan membuat sebuah dinding dan membuat pintu, jendela dan atap. Tapi sepertinya untuk pertemuan kita hari ini, khusus untuk hari ini, kita akan fokus saja dulu di pembuatan jendela, kemudian pembuatan pintu ya. Karena beberapa anak-anak Pak Guru lihat masih dalam proses pembuatan jendela dan pintu, maka harapan Pak Guru adalah dengan Pak Guru berikan waktu lebih banyak hari ini untuk fokus di pembuatan pintu dan jendela, anak Pak Guru bisa menyelesaikan tugasnya ini dengan sebaik mungkin. Oh ya, pesan dari Pak Guru untuk anak-anak Pak Guru adalah Pak Guru minta tugasnya ini dikumpulkan dalam bentuk foto ya anak-anak Pak Guru, atau JPG atau image. Jadi setelah kalian buat begini, kan nanti kan kalian akan Ctrl S ya, begitu tuh anak-anak Pak Guru kalian akan save. Yang Pak Guru minta itu bukan hasil file yang kalian save itu, karena Pak Guru periksanya kan menggunakan Google Classroom, otomatis nanti tidak akan bisa terbaca di Pak Guru. Oleh karena itu silakan anak-anak Pak Guru foto saja gambar ininya, foto. Nah, hasil foto itu yang kalian akan kumpulkan ke Pak Guru.
Oke, kayak begitu ya. Jadi hasil yang kalian foto yang kalian akan kumpulkan ke Pak Guru. Baik. Nah, sekarang anak-anak Pak Guru kita akan lanjutkan hari ini untuk membuat pintu saja dengan jendela sesuai dengan denah rumah yang sebelumnya Pak Guru sudah berikan. Di sini kalau anak-anak Pak Guru perhatikan, coba lihat ya anak-anak Pak Guru. Kalau yang kita buat sebelumnya situ kan ada denah rumah ya. Di sini sudah ada pintu, kita sudah buat hari ini. Kemudian ternyata harusnya di kamar 1 dan kamar 2 itu harusnya ada pintu juga ya. Kemudian ada pintu kamar mandi, kemudian ada juga harusnya pintu ke dapur. Kemudian dapur ke taman belakang juga itu ada pintu. Jadi totalnya harusnya yang pintu yang kita buat adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 6 di sini ya. Harusnya ada 6 pintu yang kita buat anak-anak Pak Guru. Oleh karena itu atau di sini juga sebenarnya mungkin tidak harus ada pintu ya. Tetapi Pak Guru mau tetap taruh pintu di sini. Itu tapi tergantung juga dari anak Pak Guru. Biasanya karena di rumah-rumah pada umumnya itu di sini ada pintu ya. Antara ruang tamu atau ruang keluarga ke dapur itu pasti ada pintu. Oleh karena itu Pak Guru taruh pintu di sini. Oke, jadi hari ini tugas anak Pak Guru adalah silakan lanjutkan membuat pintu di bagian-bagian ini. Pertama, buat pintu di ruang tidur 1, ruang tidur 2. Kemudian di bagian ruang tamu di samping pintu itu seharusnya ada jendela juga di situ. Nah, yang kalian kan sudah buat adalah pintu masuk ke dalam rumah itu sudah dibuat, kemudian juga kalian sudah buat jendela di kamar tidur 2 ya di sini. Nah, hari ini lanjutkan untuk membuat pintu di denah-denah ini sesuai dengan denah yang Pak Guru sudah bagikan ya. Pintu ke kamar 1, pintu ke kamar 2, jendela dari kamar tidur 1 ke taman belakang, kemudian pintu ke dapur, pintu dari dapur ke taman belakang, dan kemudian pintu dari dapur ke dalam toilet. Seperti ini ya. Ini sudah jelas sekali denahnya. Anak-anak Pak Guru tinggal aplikasikan apa yang anak-anak Pak Guru sudah pelajari untuk membuat pintu hari ini. Oke, itu saja yang Pak Guru bisa bagikan. Sebelumnya Pak Guru akan kasih contoh. Ada satu hal yang Pak Guru mau bagikan ke anak-anak Pak Guru khusus untuk hari ini. Oke, anggaplah kita membuat pintu di sini ya. Kan posisinya kalau sesuai dengan gambar yang denah yang Pak Guru sudah berikan, harusnya posisi pintu di kamar tidur 2, ini kamar tidur 2, ini kamar tidur 1, atau bisa juga dibalik, entahlah, terserah anak-anak Pak Guru sesuai dengan kreativitas anak-anak Pak Guru saja. Nah, pintunya itu berdekatan, bersampingan ya, di sini dengan di sini. Intinya dia di tengah-tengah di sini ya. Oke, untuk di pertemuan kali ini anak-anak Pak Guru akan kasih model pintu itu ukuran 2 meter tingginya dan 1 meter lebarnya. Ini contoh saja ya anak-anak Pak Guru, karena Pak Guru search di internet kebanyakan lebar pintu sekian ya. Oleh karena itu anak-anak Pak Guru silakan kalian posisikan rumah kalian ini menggunakan orbit ya. Posisikan pada posisi ini kayak gini. Oke, kemudian seenaknya kalian saja, enaknya dipandang supaya bisa juga diterapkan dengan baik. Kemudian kan bisa kalian gerakkan ke atas seperti ini ya. Tapi untuk pertemuan kali ini Pak Guru buat seperti ini. Setelah itu Pak Guru akan ke sini dan akan menggunakan icon rectangle. Oke, Pak Guru klik dan Pak Guru pastikan dia berada pada sudut yang tepat di bawah sini. Betul-betul berada pada sudut ya. Kemudian Pak Guru akan klik dan tarik ke atas sini. Ya, seperti ini. Pak Guru akan tulis lebarnya yaitu 1 meter ya, berarti 1000 mm. Kemudian dipisahkan titik koma, tingginya itu 2000 mm. Oke, coba kita klik enter dan terbalik. harusnya itu tingginya dulu yang ditulis. Siap, baiklah. Berarti tingginya dulu 2000 mm, dipisahkan titik koma 1000 mm. Coba kita enter. Nah, jadi ya, anak Pak Guru. Jadi pintunya sudah jadi di sini. Sekarang caranya agar mudah untuk buat pintu di kamar yang kedua adalah begini anak Pak Guru. Oke, kita buat orbit dulu ya. Kita buat orbit kayak gini. Di sini sepertinya ada garis yang lebih ya anak Pak Guru. Pak Guru perhatikan, Pak Guru geser dulu ke sini. Sorry. Ini ya. Kok ada garis ini ya? Oke, Pak Guru perbaiki dulu ya anak Pak Guru. Kalau di desain yang kalian buat, ternyata kalian dapatkan garis yang muncul tiba-tiba yang tidak berhubungan dengan garis yang harus kalian buat, kalian silakan hapus saja ya. Caranya itu kalian arahkan saja sesuai dengan baiknya begitu. Kemudian kalian pilih ini, select, kemudian kalian klik garisnya sampai dia berwarna biru seperti ini. Kemudian kalian delete, maka hilang ya. Oke, nah sudah tidak ada garis-garis yang nyasar. Oleh karena itu sekarang kita akan lanjutkan buat pintu di kamar yang kedua atau kamar yang pertama. Silakan kalian klik, caranya itu mudah saja anak Pak Guru. Kita akan pindahkan model pintu yang dari sini dengan cara klik seperti ini. Setelah terklik, kalian harus tekan kontrol di keyboard, tapi sebelumnya posisikan dulu ke kamar kedua supaya pas nanti tempatnya kayak gini ya. Setelah diklik ini, posisikan tempatnya kayak gini supaya kalian lihat tembok dindingnya dengan tepat. Kemudian kalian tekan kontrol di keyboard, sambil tekan kontrol kalian tekan ini
ya, move, klik, arahkan ke bagian yang kalian akan copy itu sampai kalian tekan di ujung atas sini, ya, endpointnya muncul, kalian tarik dan pindahkan ke samping. Kalian klik satu kali saja ya anak-anak Pak Guru, klik satu kali dan pindahkan ke samping ini, jangan sampai di dalam tengah-tengah sini, harus betul-betul pas. Nah, ada garis warna hijau ya. Kalau Pak Guru bikin sini kan tidak ada garis warna hijau ya anak-anak Pak Guru. Pak Guru pindahkan di sini juga tidak ada garis warna hijau, artinya belum tepat. Tapi kalau Pak Guru pindahkan pas di atas sini ada warna hijau, tapi juga pas, Pak Guru harus perhatikan bahwa dia sudah pas standar di tembok seperti ini, pas di tengah-tengah ya. Oke, Pak Guru lepas kontrolnya, Pak Guru klik dan jadilah begitu ya. Wah, cepat sekali cara buat pintunya ya di sini. Nah, ada dua garis yang pas ya anak-anak Pak Guru. Nah, itu. Jadi pintu di kamar 1 dan kamar 2 sudah jadi. Pak Guru tinggal gunakan push pull. Pak Guru klik di bagian tertentu di sini. Pak Guru klik dulu ya pintunya kayak gini karena Pak Guru mau buat dia tembus. Pak Guru klik seperti yang Pak Guru sudah sebutkan sebelumnya. Kalian tarik ke bagian tertentu sampai muncul tulisan on face. Kalian selesai lepas dan dia akan jadi seperti ini. Nah, sudah jadi pintunya berarti. Kita coba pakai orbit. Nah, sudah jadi. Oke. Kalau anak Pak Guru lihat di bawah sini ada garis seperti ini dihapus saja. Kayak gini, di zoom dulu. Oke, supaya tidak ada garis yang kayak kayak garis putus begitu. Ini supaya betul-betul kayak langsung ke dalam rumah begitu anak Pak Guru. Itu maksud Pak Guru. Oke, sudah jadi pintunya. Sekarang bagaimana dengan pintu di kamar nomor 2 atau kamar pertama ini? Tergantung anak Pak Guru menamai kamarnya ya. Nah, itu tergantung dari anak Pak Guru, silakan dibuat. Jadi akan ada pintu di sini. Kemudian lanjutkan anak Pak Guru, akan ada pintu di bagian dapur ke sini juga. Ukurannya sama tadi, yaitu tingginya 2 meter, lebarnya yaitu 1 meter ya. Ada pintu di bagian situ. Kemudian di sini juga akan ada pintu anak Pak Guru. Di bagian bawah sini ya akan ada pintu keluar ke taman belakang sini sesuai dengan denah ini nak. Ini kan ada pintu ke belakang sini ya. Kemudian akan ada pintu juga di dapur menuju kamar mandi. Di sini ya. Akan ada pintu menuju kamar mandi juga di sini. Nah, untuk pintu ke kamar mandi ini coba kita buat ya anak Pak Guru. Bisakah kalau menggunakan juga 2 meter? Mungkin Pak Guru taruhnya di bagian sini kali. Guru tarik ke atas. Oke, kita cek dulu posisinya supaya betul-betul pas. Oke, mungkin Pak Guru terlalu ini tadi. Bergeser dulu ke sini. Memang kadang kita membutuhkan kesabarannya anak-anak Pak Guru dalam membuat pintu-pintu ini dan membuat desainnya bagus. Kemudian coba kita pakai ini. Mungkin pintunya di ujung sini saja ya. Tarik ke atas begini. Kita pakai ukuran tadi berapa ya? Tingginya dulu yang dihitung ya. 2000 titik koma 1000 lebarnya. Oke, jadi. Oh, ternyata bisa juga anak-anak Pak Guru ya. Pintunya memang agak besar sih, tidak apa-apa. Oke. Nah, berarti kalau tinggal dibuat nanti, coba kita push pull on face. Oke. Nah, jadi pintunya sudah jadi. Jadi pintu di kamar mandi sudah jadi ya. Oke, kayak gitu. Oke, jadi anak-anak Pak Guru silakan hari ini berkreasi. Pak Guru hanya jelaskan sekilas saja ya. Karena Pak Guru berharap anak-anak Pak Guru yang harus lebih menguasai. Dan Pak Guru percaya kalian pasti bisa membuat dengan sebaik mungkin. Minggu depan baru kita lanjut untuk membuat atap. Khusus untuk atap anak-anak Pak Guru ada strategi tertentu yang kita harus pakai, yaitu kita akan menambahkan sesuatu yang namanya tag ya. Karena dia bagian yang akan menutupi atap, menutupi denah yang kita buat ini, maka kita harus menambahkan tag. Tag itu seperti apa? Silakan kalau misalnya hari ini lebih cepat selesai dan masih ada waktu, silakan cari-cari tahu ya apa sih itu tag di dalam aplikasi Google SketchUp 2020. Oke, itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan. Ingat tugasnya hari ini adalah silakan lanjutkan membuat pintu. Yang pertama ya, tugas yang pertama silakan melanjutkan membuat pintu di kamar 2, di kamar 1 dan kamar 2, kemudian pintu ke dapur. Dari ruang tamu ini ke dapur, kemudian pintu dari dapur ke dalam kamar mandi, kemudian pintu dari dapur juga ke taman belakang. Oke. Itu yang pertama adalah pembuatan pintu. Kemudian untuk membuat jendela, silakan anak-anak Pak Guru membuat jendela di dekat pintu masuk ke dalam rumah. Jadi di sini akan ada jendela juga anak-anak Pak Guru. Silakan buat jendela seperti yang di sini ya. Silakan juga buat jendela di sini. Kemudian akan ada jendela juga di kamar sini ke ruang tamu, ke ruang belakang ya, ke taman belakang. Jadi akan ada juga jendela di sini antara kamar ini ke
taman belakang, di situ akan ada jendela juga. Oke, jadi itu yang anak Pak Guru akan lanjutkan buatkan hari ini. Di mana lagi ada jendela. Oke, nah dari dapur juga. Jadi selain ini keluar, kemudian dari kamar ini ke taman belakang ada jendela. Di sini juga nanti selain ada pintu di sini, akan ada juga jendela dari sini ke taman belakang. Oke, itu saja yang Pak Guru bisa bagikan dan sampaikan hari ini anak Pak Guru. Silakan kalian praktekkan. Dan setelah selesai silakan difotokan ke Pak Guru ya anak Pak Guru. Silakan difotokan dan dikumpul di bagian yang Pak Guru akan tekan hari ini di Google Classroom kita. Di bagian assignment, tugas kalau hari ini berarti kita akan lanjutkan di tugas 8 ya anak Pak Guru. Kita akan buat di tugas 8, silakan kumpulkan di situ. Oke, terima kasih anak Pak Guru. Itu saja yang Pak Guru bisa bagikan hari ini. Semoga tutorial dari Pak Guru hari ini bisa bermanfaat sekali untuk anak Pak Guru. Dan semoga harapan Pak Guru adalah anak Pak Guru bisa menjadi semakin profesional dalam menggunakan aplikasi Google SketchUp ini. Karena ini akan sangat useful ya dalam masa depan kalian nanti. Ketika kalian ingin membuat rumah kalian sendiri, atau mungkin kalian punya cita-cita ingin menjadi seorang seorang teknik sipil, kalian ingin menjadi seorang arsitek, maka ini akan sangat menolong sekali bagi kalian. Oke, itu saja yang Pak Guru bisa bagikan. Semoga bermanfaat bagi anak Pak Guru. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.